Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat saja ya di rumah. Perkenalkan, namaku Brigita Krisanti Priscila dari Program Studi Pendidikan Matematika NIM 181414019. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cerita inspiratif mengenai rasa syukur. Di sini, aku juga nggak sendirian, teman-teman. Di sini juga sudah ada temanku, Bernadette Intan. Halo Intan, selamat siang. Bagaimana kabar kamu hari ini? Halo Brigita, halo semuanya, selamat siang. Puji Tuhan kabar saya baik, dan terima kasih kepada Brigita yang telah mengundang saya di sini. Oke, terima kasih Intan. Nah, untuk pendahuluannya, Intan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya para pendengar podcast ini bisa mengenal kamu lebih dalam. Silahkan Intan. Oke, baik teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bernadette Intan Dewi Savitri, biasa dipanggil Intan. Saya adalah mahasiswa semester 6 di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Intan untuk perkenalannya. Nah, Intan, tadi kan Intan sudah memperkenalkan diri. Nah, boleh nggak Intan, kamu memberitahu kepada kami bahwa kamu itu asalnya dari mana dan hobi kamu itu apa? Oke, baik Brigita. Kalau asal saya itu dari Lampung. Tepatnya di Lampung Utara, Kota Bumi. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari sana. Lalu kalau untuk hobi saya pribadi suka dengan lebih ke hobi ke di Jepangan seperti itu, seperti anime, manga, seperti itu sih, musik-musik, dramanya juga gitu. Nah, kalau manga sendiri itu seperti komik. Komiknya bisa dibuat menggunakan gambar tangan atau menggunakan teknologi komputer atau gambar digital gitu seperti itu. Game juga saya hobi untuk bidang itu. Itu saya. Oke, baik. Terima kasih Intan. Oh iya, tadi Intan menyebutkan ya, kalau hobi Intan itu berkaitan dengan yang berasal dari negara Jepang. Nah, aku juga dulu itu masih belum belum pernah bertemu dengan teman yang hobinya itu sama dengan kamu Intan. Nah, mungkin menurut aku pribadi juga hobi kami ini sangat unik sekali. Nah, mungkin untuk pertemuan yang akan datang, mungkin aku bisa bertanya-tanya sama kamu ya mengenai hobi kamu itu yaitu anime ya kalau nggak salah tadi. Ya, Ya, benar. besok aku chat kamu ya Intan untuk menanyakan lebih lanjut. Boleh? Tentu saja. Oke, terima kasih Intan. Nah, teman-teman, tadi sudah aku sampaikan di awal bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai rasa syukur. Nah, di sini aku ingin bertanya sama Intan. Dari tahap kehidupanmu sampai saat ini, apa saja yang kamu syukuri? Yang saya syukuri mulai dari hal-hal sederhana ya di sini, di mana saya bisa bertemu dengan teman-teman yang mensupport saya, bisa mendukung saya, bisa mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan itu kayak teman, keluarga, bekerja, gitu-gitu. Oke, bekerja ya salah satunya Intan. Nah, aku boleh tahu nggak kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya sih bekerja lebih ke pribadi ya, seperti usaha pribadi kayak top up game, lalu apa aplikasi-aplikasi premium, lalu up followers, seperti itu yang bisa saya kerjakan pribadi dan tidak terikat waktu tentunya, karena saya sadar
di semester saya yang saat ini masih sibuk-sibuknya untuk kuliah dan tidak memungkinkan untuk bekerja yang terlalu terikat waktu. Oke, teman-teman. Oke, Intan, terima kasih. Tadi Intan juga bekerja ya sebagai top up follower tadi ya. Nah, aku ingin bertanya, dari kegiatan, dari pekerjaan yang kamu ambil ini, ada nggak kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi? Dan jika ada, bagaimana kamu menghadapi kesulitan itu? Oke, kalau masalah kesulitan seperti pada umumnya ya, di ghosting kan kalau bahasa zaman sekarang ya. Di ghosting sama pelanggan, hanya tanya-tanya, itu kayaknya sudah menjadi hal yang lumrah terjadi, yang sering terjadi. Lalu untuk kesulitan kedua itu dengan rasa malas dan rasa ingin membeli jajan ketika sudah mendapatkan uang. Rasa malas ini seperti rasa malas untuk promosi dan menawarkan produk-produk, lalu rasa malas juga untuk mengedit bahan promosi, seperti itu sih. Lalu kalau untuk menyelesaikannya, kalau untuk pelanggan mungkin ya emang belum rezeki, jadi kalau emang tidak jadi membeli ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah berusaha baik kepada pelanggan. Lalu untuk rasa malas dan rasa ingin membeli jajan ketika sudah mendapatkan uang itu bisa diminimalisir dari niat kita sendiri, dan kita harus ingat untuk apa uang ini gitu, untuk apa kita melakukan pekerjaan ini. Jadi kan bisa lagi untuk berpikir, bisa lagi untuk introspeksi, kita harus menabung gitu kan, dan kita harus rajin promosi jika ingin mendapatkan pelanggan. Mungkin segitu aja. Oke, baik, Intan. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, tadi Intan sudah memberikan pendapat bahwa kesulitan-kesulitan itu harus kita hadapi dengan sebaik mungkin. Nah, menurut Intan sendiri, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan cara mencegahnya itu, ada nggak rasa syukur di balik dari semua itu? Kalau rasa syukur yang benar-benar saya syukuri itu ketika kita di ghosting pelanggan ya, itu benar-benar melatih kita kesabaran, benar-benar kita dilatih untuk kita berpikir jangan jangan sampai kita putus asa gitu loh. Karena hal sekecil ini saja masa kita sudah putus asa, bagaimana nanti ketika saya sudah lulus dari perguruan tinggi lalu menghadapi siswa-siswa yang begitu banyak karakternya, begitu banyak sifatnya, itu bakal menjadi tantangan yang lebih besar bagi saya. Terus melatih kesabaran, ya bisa melatih itu sih. Kesabaran itu tentunya. Terima kasih Intan. Tadi sudah cukup baik ya teman-teman semua. Nah, di sini aku ingin menanyakan lebih lanjut. Mengapa kita sebagai manusia itu perlu bersyukur, Intan? Dan bagaimana jika seseorang itu atau individu tidak bersyukur? Nah, menurut Intan sendiri bagaimana? Nah, kalau menurut saya bersyukur itu merupakan hal yang paling sederhana dan hal yang paling penting saya. Namun kita semua itu sering kali melupakannya. Bersyukur itu merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan yang paling penting. Nah, mengapa manusia itu harus bersyukur? Alasan yang pertama, itu karena nikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak terhingga. Bukan hanya kekayaan atau kecerdasan, namun juga teman-teman yang kita miliki saat ini, yang bersama kita saat ini itu juga hal yang perlu kita syukuri.
Lalu alasan yang kedua yaitu dengan rasa bersyukur menuntun kita ke hubungan yang lebih bermakna. Nah, kita pasti pernah kan bertemu dengan orang baru. Misalnya mendapatkan teman kos. Teman kos kita ini perhatian, selalu mensupport kita. Itu juga merupakan hal yang benar-benar harus kita syukuri. Nah, rasa syukur di sini itu bukan hanya perilaku yang baik saja, tapi kita juga dengan rasa syukur ini bisa memberikan kita uh, petunjuk bahwa kita tuh mau dan selalu menghargai pertolongan serta bantuan yang diberikan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Nah, lalu hal yang ketiga yang dapat kita syukuri itu kita dapat semakin bahagia. Kenapa? Karena dengan memperhatikan apa yang kita miliki, merawat apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang kita miliki, itu berdampak positif bagi diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu membandingkan apa yang sudah kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Akan timbul nih rasa-rasa iri, lalu rasa-rasa ingin menjatuhkan orang lain, lalu pokoknya kita kalau nggak bisa bersyukur, itu pasti yang ada di dalam diri kita itu selalu hal-hal yang negatif, seperti julitin orang, itu berawal dari rasa rasa kita tidak dapat bersyukur di dalam setiap harinya itu, di dalam apa yang kita miliki. Menurut saya seperti itu sih, Brigita. Oke, baik Intan. Tadi teman-teman bagus sekali ya yang disampaikan oleh Intan. Ada 3 alasan mengapa kita sebagai manusia itu perlu bersyukur. Nah, aku ingin menanyakan lebih lanjut nih Intan. Kamu sendiri dengan cara apa kamu bersyukur Intan? Kalau saya senantiasa berterima kasih kepada Tuhan yang pasti, lalu kepada teman-teman yang bersama saya sekarang, kepada orang lain yang telah membantu saya. Lalu ketika saya merasa sedih atau ketika saya merasa kurang atau merasa saya emang lagi sedih atau apa gitu, mungkin saya hanya merenungkan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dalam hidup saya. Lalu kita carikan celah-celah sedikit hal-hal kecil yang bisa kita syukuri untuk setiap hari. Seperti misalnya hari ini kita capek banget, puas, suntuk banget rasanya. Kita keluar jalan, ketemu anak kecil di jalan, lagi beli jajan. Karena kita dari lihat hal seperti itu kita bisa bersyukur gitu. Kita masih di sini bisa puas, bisa sarapan, bisa beli jajan. Itu bisa kita syukuri hal sekecil itu bisa kita syukuri, bisa dari lihat anak kecil gitu kan. Anak kecil ini kelihatannya kok seneng gitu dikasih jajan, beli jajan hanya uang apa ya, hanya dengan uang sekecil itu dia sudah merasa senang gitu. Harusnya kita juga senang dong. Pastinya uang jajan kita lebih besar dari dia. Gitu. Baik, terima kasih Intan. Tadi jawaban dari Intan bagus sekali ya, teman-teman semuanya. Jadi, rasa bersyukur ini adalah hal yang paling sederhana yang sering kali kita lupakan dalam kehidupan kita. Nah, Intan, aku masih mau bertanya lagi nih. Dari aspek kepribadian kamu, mana yang kamu syukuri? Kalau dari aspek kepribadian saya sendiri, walaupun saya tergolong introvert orangnya dan mungkin kalau ketemu pertama kali saya akan banyak diam dan malu-malu. Saya bersyukur
saya dengan kepribadian saya ini, saya lebih bisa mengendalikan emosi saya sehingga menjauhkan uh, luapan emosi yang tidak perlu, yang bisa mengakibatkan teman-teman saya mungkin terluka hatinya jika saya mengungkapkan emosi saya secara berlebihan. Lalu mungkin saya bersyukur banget ketika teman-teman saya mau bercerita kepada saya, berkeluh kesah kepada saya, sharing cerita kepada saya bisa membantu mereka walaupun dengan saran-saran kecil, dan mereka itu bisa senang gitu, dan saya merasa diterima dengan mereka. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Intan. Nah, teman-teman, pada hari ini kita sudah mendengarkan kisah inspiratif dari Bernadette Intan. Nah, kita juga sudah sampai di penghujung acara. Nah, untuk Intan sendiri, sebelum kita menutup acara podcast pada kali ini, apakah ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Mungkin hanya sedikit ya pertanyaan kepada teman-teman hari ini. Sudahkah kalian bersyukur atas teman-teman yang berada dengan kalian sekarang? Coba bilang terima kasih sama teman-teman kalian sekarang. Terima kasih ya udah jadi teman aku sampai detik ini. Dan mungkin jangan lupa bersyukur dari hal-hal yang kecil, karena itu bisa membawa dampak positif yang besar bagi kita semua. Mungkin segitu saja kita. Oke, baik. Terima kasih Intan untuk pesan terakhir yang disampaikan kepada para pendengar. Oh iya, Bernadette Intan ini adalah teman satu kelasku juga yang kebetulan di semester 6 dari program studi pendidikan matematika. Dan aku juga dengan Intan itu berteman dekat dan saling berbagi cerita satu sama lain. Dan aku juga sangat bersyukur kepada dia sudah hadir di dalam hidupku. Dan terima kasih Intan sudah mau menjadi bintang tamu di acara podcast kali ini. Semoga dengan pembicaraan kita pada hari ini, para pendengar podcast yang ada di rumah dapat memperhatikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan rasa syukur ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk berterima kasih atas rezeki yang telah diterima dan juga teman-teman yang selalu mendukung dimanapun kamu berada. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.